Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. فيا عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون لقوله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita di surat Al-Baqarah. Insyaallah di sini kita ada di surah Al-Baqarah ayat 62. Insyaallah sampai di 62. Terakhir kita sampai di ayat 61 yang isinya kurang lebih tentang bagaimana Bani Israel bosan dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, khususnya dalam hal makanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Karena mereka bosan dengan satu macam makanan saja dan itu berlangsung bertahun-tahun, maka kemudian mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Musa supaya mereka diberikan variasi, diberikan macam-macam makanan yang lain yang pastinya Allah Subhanahu wa taala mampu untuk memberikan kepada mereka. Jadi Bani Israel itu beberapa kali saya sampaikan adalah kaum yang cerdas. Tapi juga kita bisa mengetahui di samping cerdas mereka itu, kalau bahasa kita tuh bukan sekedar cerdas ya, cerdas sekaligus ada sikap-sikap pembangkangan. Oleh karena itu seringkali mereka protes kepada Allah, protes kepada Nabi Musa atas keadaan situasi yang mereka terima. Nah, di ayat 62 kita sedikit iltifat. Jadi sedikit berpindah topik ya. Nanti ya, setelah beberapa ayat baru bicara tentang Bani Israel kembali ya. Saya baca dulu ayat 62 barangkali sampai 64, meskipun ini nanti bisa jadi tidak habis 2 ayat. 62 Surah Al-Baqarah 62, silakan dibuka. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was sabiin
فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. Sadaqallahul azim. Saya terjemahkan secara bebas dulu, kita terjemahkan secara bebas, atau barangkali ada yang bisa bantu. Ayat 62 dulu saja. 62. Sesungguhnya orang-orang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Sabi'in, barang siapa yang beriman kepada Allah, hari kemudian dan beramal soleh, mereka akan menerima pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada ketakutan bagi mereka dan tidak pula mereka berduka-cita. Oke, cukup di situ dulu. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang sudah beriman, gitu ya. Wal ladzina hadu, dan orang-orang yang nopo tadi Yahudi, ya diterjemahkan begitu saja ya, sederhana Yahudi. Meskipun nanti kita akan tahu apa makna kata hadu, gitu ya, secara lebih rinci, gitu ya. Kalau secara sederhana Yahudi, wan Nasara, dan orang-orang Nasrani, gitu ya. Was-sabiina, as-sabiin itu namanya apa? Cuma disebut sabiin gitu ya. Ada yang diterjemahkan lain? Enten napa mboten? Orang-orang yang menyimpang dari ajaran Nabi. Orang-orang yang menyimpang dari ajaran Nabi itu tafsirnya di ini dengan pakai nama tafsir Al-Furqan. Baik, as-sabiin gitu saja ya. Nanti ada yang menyebut para penyembah bintang, gitu ya. Man amana billahi wal yaumil akhir, siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, wa amila sholihan, dan beramal soleh, falahum ajruhum 'inda rabbihim, maka bagi mereka lah pahala mereka, 'inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, wala khaufun 'alaihim, dan tidak ada rasa takut atas mereka, walahum, dan tidak pula mereka yahzanun, bersedih. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini kalau dibaca terjemahnya begitu saja, kemudian nanti dipakai untuk membenarkan apa sekarang? Paham-paham yang tumbuh pada masa modern, pada masa sekarang ini, sebagaimana yang banyak kita ketahui, ini menjadi dasar bagi kelompok, bagi paham liberalisme dalam Islam untuk mengatakan bahwa semua agama itu sama. Coba dibaca terjemahnya. Sesungguhnya orang yang beriman, orang Yahudi, orang Nasrani, orang Sabiin, siapa yang beriman kepada Allah dan beramal soleh, beriman kepada Allah dan hari akhir serta beramal soleh. Nah cukup, beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada beramal soleh, beriman kepada Nabi Muhammad tidak disebut di sini. Pokoknya beriman ada Allah, beriman yakin ada hari akhir, kemudian amalnya itu amal yang baik, maka dia masuk
surga. Lampu pertentangan golek akomo ya. Saling bersih tegang. Begitu nanti argumentasinya. Oh, sama-sama diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jalan ke surga. Itu bahayanya terjemah saja. Bahayanya membaca ayat Al-Qur'an tanpa melihat bagaimana ayat-ayat ini diturunkan dan bagaimana Nabi Muhammad SAW mengajarkannya kepada para sahabat. Gitu. Termasuk bagaimana nanti para salafus soleh, para ulama, para ahli tafsir yang memberikan penjelasan tentang ayat ini. Gitu ya. Baik, saya lanjutkan. Ini saya lewati dulu. Saya pakai yang saya masukkan di dalam slide ini, tafsirnya Ibnu Jarir At-Tabari dan tafsirnya Ar-Razi Mafatihul Ghaib. Innal ladzina amanu, tentang makna sesungguhnya orang-orang yang beriman. Nah, kita masuk di situ dulu. Frase pertama dulu, orang-orang yang beriman. Siapa yang dimaksud dengan orang yang beriman di sini? Ikhtalafal mufassiruna fil murad min. Jadi para ahli tafsir berbeda pendapat fil murad minhu, tentang maksud alladzina amanu di situ. Wa sababu hadzal ikhtilafi qauluhu ta'ala fi akhiril ayat. Sebab perbedaan pendapat di kalangan ahli tafsir karena ujung ayatnya. Kenapa ujung ayatnya? Man amana billahi wal yaumil akhir. Loh, orang beriman kok. Di belakang masih disebut siapa yang beriman. Nah, apa tidak sama depan dan belakang gitu ya. Sehingga yang depan itu dipahami berbeda-beda. Innalladzina amanu itu. Pembahasan seperti ini sebenarnya nanti muncul juga ketika kita masuk di surat An-Nisa ayat 136. Dalam surat An-Nisa ayat 136 coba dilihat. Nek pun kepanggih monggo di pause. Hai orang-orang yang di ini dulu. Ayat Al-Qur'annya dulu. Ayatnya dulu, bukan terjemahnya. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasuli wal kitabil ladzi nazala ala rasuli wal kitabil ladzi anzala min qablu wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli wal yaumil akhir faqad dhalalan ba'ida. Baik, napa terjemahannya? Hai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan beriman kepada kitab yang diturunkan kepada Rasulnya dan kitab yang diturunkan sebelumnya. Dan barang siapa yang ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Baik. Jadi ada pada kalimat orang yang beriman disuruh beriman. Ya ayyuhalladzina amanu amin. Wahai orang yang beriman, berimanlah. Di situ nanti melahirkan beberapa penafsiran yang diantaranya nanti akan muncul di dalam penafsiran terhadap ayat 62 ini. Orang yang beriman itu masih disuruh beriman, gitu ya.
Kalau di ayat yang lain kan orang beriman disuruh bertakwa. Nah, itu masih masuk gitu ya. Orang beriman disuruh bertakwa. Oh, kita bicara biasanya mengatakan, oh takwa itu tingkatnya lebih tinggi dari iman. Ya dalam konteks ayat tersebut. Tapi kalau dalam konteks kemarin beberapa kali kita bahas surat Al-Anfal ayat 2 dan 4 beda lagi kan itu ya. Ada yang disebut oleh Allah, ulaika humul mu'minuna haqqo. Nah gitu ya. Oh, dari situ kan nanti kita tahu orang-orang yang sudah beriman itu bisa jadi nanti di akhirnya nggak beriman. Pernah ya kita bahas tentang hadis panjang di dalam Sahih Bukhari, di akhir-akhir Sahih Bukhari hadisnya itu ya, tentang sabda Rasulullah SAW, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu tergantung akhirnya. Itu kan riwayat yang panjang, bahwa di antara sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang menyertai beliau bahkan di dalam medan peperangan, itu bisa jadi berakhirnya bukan berakhir dengan iman, gitu ya. Atau dalam kisah tentang orang miskin ada nama Sa'labah ya. Sa'labah karena apa namanya, begitu miskinnya ya, setiap sholat ya datang sholat jamaah, tapi setelah itu bergegas pulang kan gitu ya, bergegas pulang, sip-sipan sama istrinya gitu ya. Dan karena itu meminta kepada Rasulullah SAW supaya didoakan mendapatkan nasib yang berubah lebih baik ya, kekayaan, rezeki yang lebih baik, supaya ibadahnya menjadi baik gitu ya. Ternyata justru setelah Nabi sebenarnya mendengar permintaan itu sudah menahan, nggak usah lah sampai ngene ae wis sampai gitu ya. Ngene ae wis gak apa-apa. Ya rajin sholat gitu ya, berjamaah, nggak apa-apa, sudah gini sudah cukup. Ternyata pinginnya lebih baik dari apa? Hal dunia. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, mayyurid thawabad dunya nutihi minha. Siapa yang kepingin mendapatkan bagian di dunia lebih dulu ya kasih. Ternyata di akhirnya hayatnya, di akhir kehidupannya justru menjadi salah seorang pembangkang dalam membayar zakat ya. Baik, pendapat yang pertama, apa maksudnya innalladzina amanu di dalam ayat 62 ini? Ibnu Abbas berkata, al-murad alladzina amanu qabla mab'atsi Muhammadin bi Isa alaihi wassalam ma'al bara'ati an abatil yahudi wan nasara. Ya. Yang dimaksud di ayat ini adalah orang-orang yang beriman sebelum diutusnya Nabi Muhammad, beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Ya, orang-orang yang beriman kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa sebelum Nabi Muhammad diutus, sekaligus ma'al bara'ah an abatilil yahud wan nasara, sekaligus yang berlepas diri dari kesalahan, kebatilan prakteknya orang Yahudi dan orang Nasrani. Jadi sebelum Nabi Muhammad SAW diutus itu ada orang-orang yang beriman kepada ajaran agama yang diturunkan oleh Allah, termasuk kepada Nabi Musa, tapi sekaligus belum atau tidak mengikuti sebagian
orang pengikut Nabi Isa yang lain atau nabi-nabi yang lain yang sudah menyekutukan Allah gitu. Di situ ada nama Qus ibnu Sa'idah. Di situ ada nama yang lebih populer barangkali siapa? Pendeta Bahiro atau Buhairo ya. Ketemu pamannya Nabi Muhammad SAW waktu paman beliau Abu Thalib mengajak Nabi Muhammad SAW untuk berdagang di negeri Syam. Ya. Itu orang-orang yang beriman kepada ajaran agama Nabi Isa, ajaran Nabi Isa sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Jadi kata Ibnu Abbas, innalladzina amanu, yakni orang-orang yang beriman kepada Nabi Isa sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, sekaligus masih menjaga kemurnian ajaran agama Nabi Isa dari keyakinan-keyakinan yang sudah batil, yang salah, ya, yang waktu itu juga sudah muncul di kalangan pengikut Nabi Isa, termasuk muncul kesalahan di kalangan orang Yahudi dan seterusnya. Kemudian ada Habib An-Najjar. Kemudian ada nama Zaid bin Amr bin Nufail. Kemudian ada ini juga nama yang lebih populer kita sering dengar ya, pamannya Khadijah, Waraqah bin Naufal ya. Nabi Muhammad SAW bahkan ketika mendapatkan wahyu pertama dari malaikat Jibril, kemudian pulang nek jarine wong Jawa, wong mriki sawanen ya, greges ya. Mantun-mantun ndugi Gua Hira ya, mendapatkan wahyu pertama setelah beberapa kali ke Gua Hira enggak ada apa-apa, kok kemudian ketemu malaikat Jibril mendapatkan wahyu pertama, pulang greges. Jadi wong mriki sawanen. Ya. Nah, Nabi Muhammad SAW yang tidak pernah tahu siapa itu malaikat, bagaimana orang Arab yang tidak tahu, yang saat itu jauh dari kenal terhadap nabi-nabi, termasuk Khadijah, mikir kira-kira siapa yang mendatangi itu ya, datang kepada Nabi Muhammad SAW. Karena ragu-ragu, tidak punya banyak pengetahuan dan pengalaman tentang hal itu, dibawalah kepada Waraqah berita yang didapat oleh Nabi Muhammad SAW. Maka Waraqah mengatakan, itu yang datang itu namanya Namus gitu ya, bahasanya Waraqah itu. Namus alias Jibril. Itu Jibril yang datang. Ya, kalau seandainya saya apa istilah bahasa Jawanya menangi, saya masih bisa mengikuti nanti dakwahnya Nabi Muhammad SAW, ya, pasti saya akan ikut beriman dan akan ikut berjuang, dan pasti akan banyak musuh-musuh nanti kayak gitu ya. Itu Waraqah. Jadi kata Ibnu Abbas, orang-orang yang beriman di ayat ini maksudnya ya semacam mereka itu, semacam Waraqah, semacam pendeta Buhairah, wa Abi Dzar Al-Ghifari, juga Abu Dzar Al-Ghifari, wa wafdi An-Najasyi ya, dan rombongan utusan Najasyi. Oh, Salman Al-Farisi, kita tahu Salman Al-Farisi ya. Salman Al-Farisi itu petualang agama. Jadi dari negeri asalnya Persia ya, tidak kenal Nabi, tidak yakin dengan Tuhan yang disembah oleh kaumnya, pindah di Syam, ketemu ya komunitas yang beragama Nasrani, sempat tertarik tapi kemudian tidak puas ya. Carinya ajaran agama Nasrani yang orisinal, maksudnya ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa, bukan Nasrani. Ingin carinya yang Nasrani orisinal.
Nanti dari kata makna Nasrani itu apa nanti kita tahu. Itulah yang dimaksud dengan innalladzina amanu dalam ayat ini menurut Ibnu Abbas. Makna yang kedua, yang dimaksud dengan orang yang beriman di sini adalah iman lisan saja, orang munafik. Ya, kita kembali lagi ke ayat 9 ya. Dan 10 kan gitu ya. Surah Al-Baqarah. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Gitu ya. Dan di antara sebagian orang ada yang menyatakan dirinya kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada hari akhir, padahal mereka belum beriman. Gitu ya. Atau di dalam surah Al-A'raf ayat berapa itu? 14 insyaallah ya. Maaf, bukan Al-A'raf. Al-Hujurat ayat 14. Begitu juga. Ya. Ada orang yang hanya imannya itu di lidah. Oleh karena itu orang-orang semacam ini oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini masih diperintah untuk beriman yang sesungguhnya. Surat Al-Hujurat ayat 14 ini. Wa qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Gitu ya. Ada orang dari kampung tiba-tiba datang kepada Nabi, kami beriman. Belum, sampai ini masih Islam tok. Nah, gitu ya. Jangan ngomong iman belum masuk dalam hati kalian. Jadi pendapat yang kedua tentang apa makna innalladzina amanu yang di awal yang di awal ayat 62, yaitu orang yang imannya hanya di lisan. Oleh karena itu orang yang semacam ini nanti di bagian belakang ayat ini diperintahkan diberikan gambaran siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan beramal saleh, gitu nanti. Kalau pendapat yang kedua itu secara tegasnya ini khitabnya kepada orang munafik, gitu. Khitabnya ditujukan kepada orang munafik. Lanjut, yang ketiga. Yang ketiga berpendapat bahwa innalladzina amanu di awal ayat 62 surah Al-Baqarah ini maknanya ya orang mukmin yang sudah benar-benar mukmin. Lah kalau orang mukmin yang sudah benar-benar mukmin kok disuruh diberi gambaran siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maksudnya bagaimana? Innalladzina amanu humul mu'minuna bi Muhammadin alaihi salatu wassalamu fil haqiqah wa huwa aidun ilal madhi. Ya. Jadi yang dimaksud dengan innalladzina amanu di sini adalah orang yang beriman sungguhan kepada Allah, termasuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi itu kan dalam waktu kemarin-kemarin, ya, kemarin sekarang, gitu ya. Nah, ayat yang bunyinya man amana billah wal yaumil akhir wa amila sholihan itu sebagai peringatan yang kayak gini ini pertahankan sampai besok-besok. Nah, gitu. Tsumma qauluhu ta'ala man amana billah yaqtadil mustaqbal. Nah, bagian ayat berikutnya yang menyatakan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir itu maksudnya pesan untuk waktu yang akan datang.
Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu makna kata iman. Tiga-tiganya bisa dipakai. Tiga-tiga makna tersebut bisa dipakai. Yang di sini belum banyak perdebatan dan masalah tuh. Yang pertama maknanya adalah orang yang beriman kepada ajaran Nabi Isa sebelum Nabi Muhammad diutus dan mereka tidak menyekutukan Allah seperti kebanyakan kaum Nasrani, Yahudi dan lain-lain. Selesai itu tidak masalah. Yang kedua tadi maknanya itu pesan buat orang munafik supaya menghilangkan sifat-sifat nifaq. Ya. Yang ketiga adalah orang yang beriman supaya mereka juga menyiapkan diri mereka bukan hanya beriman sekarang tapi dalam waktu yang akan datang. Nah, yang agak banyak diperselisihkan di sini makna walladzina hadu. Amma qauluhu ta'ala walladzina hadu faqad ikhtalafu fi istiqaqihi ala wujuhin. Jadi makna kata hadu di sini itu harus dicari sebenarnya asal katanya apa. Begitu. Ini untuk memperjelas. Kalau yang sekarang seperti yang saya sampaikan tadi itu, ini memberi dalil bahwa agama Yahudi, agama Nasrani, agama apa saja sama. Di dalam Al-Quran diberi jaminan surga. Asal mau percaya kepada Tuhan, asal percaya kepada hari akhir dan beramal baik. Gitu. Tapi kalau para ahli tafsir bukan itu perdebatannya. Makna yang dimunculkan sekarang itu sangat terkait dengan faham-faham baru yang beberapa kali saya sampaikan, di mana di masa modern itu faham-faham baru itu lahir dan kemudian mengeras, mengkristal menjadi faham-faham yang disebarkan bahkan menjadi faham agama. Saya sering menyampaikan bahwa Eropa abad pertengahan itu menjadi titik balik bagi munculnya banyak faham yang kemudian faham itu dijadikan ideologi oleh sekelompok orang, bahkan oleh dijadikan ideologi politik. Gara-gara mereka tidak lagi percaya kepada doktrin yang diajarkan oleh gereja, dan kemudian penemuan-penemuan ilmiah itu lebih meyakinkan kepada mereka, maka kemudian sikap kebanyakan orang modern khususnya yang berasal dari Eropa terlebih dahulu, yang pertama adalah memisahkan antara agama dan ilmu. Sudahlah, kalau ngomong agama silahkan di sono, silahkan di gereja, silahkan di sinagog, silahkan di tempat ibadah. Ya, kalau di dalam dunia luar, dalam politik, dalam ekonomi, dalam ilmu apalagi, tidak usah ngomong agama. Nah, gitu ya. Kenapa? Karena kalau agama bicara ilmu itu nggak ketemu, itu spekulasinya tinggi. Nah, gitu ya. Ilmu itu yang pasti-pasti, yang berdasarkan pengalaman, yang berdasarkan akal. Maka yang semacam ini disebut dengan sekularisme. Paham yang memisahkan antara urusan agama dan dunia. Dan nanti urusan manusia itu lebih banyak dunianya, karena hampir semuanya dunia, politik dunia, ekonomi dunia, ngurus masyarakat dunia semua. Agama ya kalau sendiri, urusan pribadi. Nah, gitu. Pribadi itu pun kalau di dalam tempat ibadah gitu ya, dan di dalam hati ya. Begitu, dalam hati. Sampai di antara para pemprotes pertama ya, kaum Protestan maksudnya, tentang agama ini, sebagian tokohnya sampai menyatakan ya, pikiran saya adalah gereja saya, gitu ya. Pikiran saya adalah gereja saya. Jadi wong apik iku gak mergo sapa gereja. Mergo pikirane. Sapa gereja pikirane
ngeres, nah, gitu. Sapa gereja pikirane nakal. Itu dudu wong apik. My mind is my church, gitu ya. Pikiran saya adalah gereja saya, gitu. Ada yang mengatakan bahwa I am a sect myself. Saya itu aliran saya sendiri, ya. Karena gereja itu kan banyak alirannya, ya, banyak alirannya. Yang satu mengatakan yang paling benar, yang lain tidak. Sampai orang kemudian, oh itu nggak benar, wes yang benar saya sendiri. Paham-paham saya sendiri, kan nggak usah ngurusi paham saya, gitu. Itu sekularis itu. Yang lebih ekstrim adalah ateis, tidak percaya kepada Tuhan. Nah, sekularis inilah yang kemudian melahirkan paham semua agama sama. Wes ora usah diurusi urusan keyakinan kok sampai melu-melu. Nah, begitu ya. Di dalam ajaran agama Islam yang semacam ini biasanya dicari justifikasinya, paham yang sudah masuk dicari justifikasinya, pembenarannya. Nah, di antara pembenarannya ayat ini. Di antara pembenarannya adalah kata-kata la ikraha fiddin, lakum dinukum waliyadin, gitu ya. Tapi penerapannya tidak pas, gitu. Orang mau mengingatkan beramar ma'ruf nahi mungkar dikasih pasal lakum dinukum waliyadin, lana a'maluna walakum a'malukum, ya, kesasar terus kan, gitu ya. Gitu. Sehingga orang sekarang itu kecenderungannya tidak berani memberikan peringatan kepada orang, khawatir mengganggu privasi, ya gitu orang sekarang ngomongnya. Ayat-ayat yang dianggap cocok dimunculkan, termasuk ayat ini, gitu. Padahal kalau kita lihat walladzina hadu ikhtalafu fi istiqaqi ala wujuhin. Pertama makna hadu adalah tabu. Apa tabu? Taubat. Hadu itu artinya bertaubat. Loh kok bisa? Di dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 156 muncul itu. Ya. Kenapa komunitas yang ada di tengah-tengah Bani Israel itu kemudian menyatakan dirinya hadu? Hadu ini kata kerja, ya. Masdarnya nanti dari kata ini muncullah kata Yahudi. Jadi kata Yahudi itu berasal dari kata-kata hadu. Dalam surah Al-A'raf 156 itu menyatakan diri mereka setelah menyembah anak sapi, kemudian mereka mendapati Nabi Musa memberikan peringatan keras kepada mereka. Nah, orang-orang Bani Israel menyatakan inna hudna ilaik, artinya kami bertaubat kepadamu ya Allah. Itu makna yang pertama. Itulah yang disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Yang kedua, makna hadu itu adalah sumu bihim liannahum nusibu ila yahud. Ini yang paling umum ya, yang juga beberapa kali saya sampaikan. Kata Yahudi itu dinisbatkan kepada nama Yahuda, yaitu anak terbesar dari Nabi Yakub, gitu ya. Jadi ini bicara tentang, jadi Yahudi itu bukan agama sebenarnya. Yahudi itu bukan agama. Kalau dia dimaknai yang positif, orang yang bertaubat. Kalau dia dimaknai agama yang menyimpang, ya disebutlah mereka Yahudi. Tapi agama yang sesungguhnya diajarkan atau diturunkan oleh Allah, tidak pernah ada agama Yahudi itu. Kita kan anak-anak kita itu di SD itu kan diajari, ya agama Yahudi, ya dengan siapa? Nabinya Nabi Musa. Loh, iso agama Yahudi Nabi Musa, ya kitabnya Taurat, ya, gitu. Nggak ada. Yahudi itu diambil dari nama anak tertua Nabi Yakub yang kemudian menurunkan banyak generasi yang disebut dengan Bani Israel. Itu Yahuda. Yang ketiga adalah
Summu bidzalika li'annahum yatahawwaduna ay yataharrakuna 'inda qira'atit Taurat. Bani Israel itu kalau membaca Taurat itu sampai goyang kabeh awake lambene. Nah, gitu ya. Itu disebut yatahawwadun. Tapi kata hadu ini dari 3 makna itu semua bicara tentang Bani Israel, bukan agama, gitu. Semuanya bicara tentang Bani Israel, bukan tentang agama, nah, gitu. Itu tentang Yahudi. Nah sekarang itu, kalau sekarang Yahudi itu sudah lebih dikenal sebagai agama. Itu perbedaannya. Ya. Jadi maksudnya begini, sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Nabi Isa sebelum diutusnya Rasul, atau orang-orang yang beriman masih setengah-setengah, hanya di lisan saja, orang yang beriman ya yang sungguhan gitu ya, tapi diingatkan untuk yang akan datang supaya tetap beriman. Orang-orang Yahudi artinya orang-orang keturunan keturunan Israel, gitu maksudnya. Gitu. Nah, keturunan Israel itu atau disebut Bani Israel itu man amana billahi wal yaumil akhir. Nanti ke sana artinya siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Di antara syarat beriman kepada Allah itu adalah ketika Allah mengutus Nabi terakhir, dia ikut iman juga, begitu nanti. Jadi bukan semua agama jadi sama. Yahudi menjadi nama agama ya belakangan, gitu ya. Begitu pula kata Nasrani. Wa amman nasara fa fi ishtiqaqi hadzal ismi wujuhun. Begitu pula kata Nasrani. Apa masa nama Nasrani itu? Nasrani itu al-qaryah allati kana yanziluha Isa alaihissalam tusamma Nasira fanusibu ilaiha wa huwa qawlu Ibnu Abbas wa Qatadah wa Ibnu Jurayj. Jadi Ibnu Abbas radhiyallahu an, Qatadah dan Ibnu Jurayj berpendapat kata Nasrani itu adalah kata yang diambil dari nama qaryah, nama kampung tempat dilahirkannya Nabi Isa, Nazaret kalau bahasa Latinnya itu. Ya, ini bicara tentang pengikut Nabi Isa. Nazaret itu, Nasrani itu. Yang kedua, makna kedua ini kalau diambil dari bahasa Arab, ya, litanasurihim fima bainahum ay linusrati ba'dihim ba'dhan. Ya, komunitas pengikut Nabi Isa yang saling bantu-membantu di antara mereka. Itulah kenapa disebut Nasrani. Kenapa kok saling bantu-membantu? Kita tahu bahwa Bani Israel itu pecah. Ya, ada yang mengikuti Nabi Isa, ada yang mengingkari Nabi Isa. Yang mengingkari Nabi Isa, mereka menamakan dirinya Yahudi. Yang masih saling tolong-menolong untuk mempertahankan ajaran Nabi Isa disebutlah Nasrani. Ya, begitu. Nasrani itu bukan nama agama, Nasrani itu. Makna yang terakhir, makna yang sering dipakai kristolog kita Pak Mashud. Apa itu? Pun ini. Li'anna Isa alaihissalam qala li hawariyina man ansari ila Allah. Dalam surat napa? As-Saff ayat terakhir ya. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallahi kama qala Isa ibn Maryam
مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل. Dan seterusnya, yaitu kaum Hawariyun. Kaum Hawariyun ini kalau dalam sejarah versi para kristolog seperti Pak Masud ada 12 orang yang menolong Nabi Isa. Ya, Nabi Isa itu mau persekusi oleh Bani Israel, bahasa sekarang persekusi ya, mau disalib. Maka di antara di antara kaumnya, di antara umatnya yang mau menolong itu disebut Hawariyun. Jumlahnya 12 orang gitu ya. Artinya sama dengan makna yang kedua itu, menolong tadi itu. Jadi itu Nasrani itu maknanya, bukan agama. Tidak ada agama Nasrani, tidak ada. Agama Yahudi enggak ada. Allah tidak pernah menurunkan agama dengan nama Yahudi, dengan nama Nasrani dan yang lain-lain. Oke, leres. Kan tidak perlu diulang ya. Oke. Tapi kalau sampean kenalan dengan nama agama di sekolah, apa nama agama? Ngerti ya? Bukan kaum, tapi nama agama gitu. Nah, itulah kekeliruan konsep yang itu diajarkan kepada anak-anak gitu ya. Yang terakhir, begitu pula kata sobi'ah. Amma qauluhu ta'ala was-sabi'in fa huwa min saba'a idza kharaja min dinihi ila dinin akhar. Wa kadzalika kanatil arab yusammuna an-nabiyya alaihi salam sabi'an. Nabi Muhammad SAW itu pernah disebut ya, oleh orang Arab dengan sobi, yang artinya gak melok agamane wong akeh. Niku sobi, metu teko aku. Itu diantara kata-kata, arti kata soba'a. Soba'a itu adalah idza kharaja min dinihi ila dinin akhar, jika dia keluar dari agama yang dianut kaumnya mengikuti agama yang lain. Itu makna yang pertama. Tapi ada juga makna yang lain. Makna yang lain itu adalah itu adalah qaumun ya'budunal malaikah wa yusalluna ila syamsi kulla yaumin khamsa sholawat. Ini pendapatnya Qatadah, Imam Qatadah. Itu mereka orang-orang yang menyembah para malaikat ya, salat menghadap matahari ya, sehari 5 kali ya gitu. Itu adalah kaum terdahulu, nggak ketemu sekarang. Qatadah bahkan mengatakan al-adyanu khamsatun, agama itu ada 5, minha lisyayatin ya, arba'atun. Macam agama ada 5, 4 diantaranya itu agama yang agamanya setan. Wa wahidun lirrahman, yang satu adalah agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu 5 itu adalah yang pertama yang menyembah malaikat, itu as-sabiun. Yang kedua al-majus, yang menyembah api. Yang ketiga adalah alladzina asyraku ya'budunal awthan, orang musyrik yang menyembah berhala. Kemudian ada Yahudi dan Nasrani.
Yahudi Nasrani masuk satu kategori, menyembah berhala satu kategori, menyembah api satu kategori, menyembah malaikat satu kategori. Itu 4 macam agama menurut Qatadah pada saat itu ya. Pada saat itu. Kalau ngomong sekarang macam-macam sing disembah niku aneh-aneh niki. Intinya itu campuran. Yang pertama maknanya penyembah orang yang keluar dari agamanya, mengikuti agama yang lain. Yang kedua, menyembah malaikat. Menyembah malaikat. Yang ketiga yang paling populer, wa tsalitsuha huwal aqrab annahum qaumun ya'budunal kawakib, yaitu yang menyembah bintang. Oleh karena itu, kalau tadi tidak diterjemah di terjemahan sampean itu, nanti di terjemahan yang lain ada yang menyebut as-sabi'ah, kaum penyembah bintang. Dari situ maka muncullah, ya ini penjelasannya agak panjang sebenarnya, muncullah pernyataan yang tegas, orang-orang ini semua orang yang imannya ya masih setengah-setengah gitu ya. Orang yang beriman kepada Nabi Isa, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maksudnya beriman kepada Allah, maka juga beriman kepada Nabi Muhammad dan beramal soleh, beriman kepada hari akhir, maka dia masuk surga, bisa masuk surga. Orang yang beriman yang masih hanya di lidahnya saja, siapa yang betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir, beramal soleh, masuk surga. Orang yang beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya sejak kecil sampai sekarang, ya, siapa yang beriman sampai nanti, gitu ya, dia masuk surga. Ya, lahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Yang kedua, orang yang dimaksud Yahudi di sini kaum Yahudi, siapa yang beriman kepada Allah. Maksudnya khitab itu kepada Bani Israel yang ada di sekitar Madinah dan Mekah. Sopo sing iman kepada Allah, begitu. Dan kepada Nabi Muhammad dan beramal soleh, begitu. Kaum Nasrani juga begitu. Orang Sobiun juga begitu. Betul. Iya, makanya betul di ayat 199 ya. Wa inna min ahlil kitabi laman yu'minu billahi wa ma unzila ilaikum wa ma unzila ilaihim khashi'ina lillahi la yashtaruna bi ayati llahi thamanan qalila ulaika lahum ajruhum 'inda rabbihim innallaha sari'ul hisab. Begitu. Sekali lagi, ayat ini bukan ayat yang bicara agama Yahudi, agama Nasrani, bukan itu, gitu ya. Sama saja, semua agama, bukan itu maknanya, begitu ya. Baik. Oh, bukan, enggak. Betul. Jadi bukan semua agama sama, bukan itu. Baik. Ini lahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Itu adalah balasan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar iman. Ya, di banyak ayat Allah menyebutkan ayat itu. Saya kira begitu ya, menyebutkan bagian itu. Tidak ada rasa takut, ada balasan dari Allah di surga, tidak ada rasa sedih, gitu ya. Sering saya katakan, kalau masih banyak rasa, ini logika kebalikannya ya. Kalau masih banyak rasa takut, masih banyak rasa khawatir, masih banyak rasa sedih, ya, ikut titik sedih, imannya nggak seberapa baik, gitu aja.
sedikit-sedikit takut. Iman kepada Allahnya tidak seberapa baik. Jaminan orang yang beriman kepada Allah tuh tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih, gitu ya. Bahwa sedih itu biasa, iya, tapi dia tidak di bawah kekuasaan kesedihan, tidak dikuasai oleh kesedihan, tidak dikuasai oleh ketakutan. Nah, sekarang tuh banyak dia saya takut. Sing sugih takut melarat, sing melarat takut kauman, ya. Sing loro wedi mati, sing waras wedi loro. Wah itu. Ngerti. Kenapa kok takut? Ya. Wah ini kalau pembahasannya dari ilmu akhlak atau bahasa lainnya dari tasawuf, wah, jauh ini kita ini. Baiklah. Saya kira itu pembahasan yang kita bisa sampaikan, yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita merasa takwa, tanpa sadar terjebak rasa, dengan sengaja mencuri-curi, diam-diam ingkar hati. Pada Allah mengaku cinta, walau pada kenyataannya, pada harta, pada dunia, tunduk seraya menghamba. Belajar dari Ibrahim, belajar takwa kepada Allah. Belajar dari Ibrahim, belajar untuk mencintai Allah. Belajar dari Ibrahim, belajar takwa kepada Allah. Belajar dari Ibrahim, belajar untuk mencintai Allah. Malu pada bapak para anbiya, patuh dan taat pada Allah semata, tanpa pernah mengungkar kata-kata, jalankan perintah, tiada banyak bicara. Malu pada bapak para anbiya, patuh dan taat pada Allah semata, tanpa pernah mengungkar kata-kata, jalankan perintah, tiada banyak bicara. Sering kita merasa takwa, tanpa sadar terjebak rasa, dengan sengaja mencuri-curi, diam-diam ingkar hati. Pada Allah mengaku cinta, walau pada kenyataan